Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya Ibu lanjut absensi ya. Yang namanya Ibu panggil, jawab hadir. Dina, hadir. Zana, hadir ya. Viro, hadir. Rahmat, hadir. Dimas, hadir juga. Baik, hadir semua ya, tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela, yakni riya dan nifak. Sebelumnya Ibu tanya, siapa di sini yang tahu tentang riya dan nifak? Angkat tangan. Ya, kamu, Dina. Betul. Riya dan nifak adalah akhlak tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang riya dan nifak. Tujuan kita mempelajari hari ini adalah agar kita tahu pengertian riya dan nifak, lalu hal-hal atau contoh apa dari perbuatan tersebut ya, dan terakhir dampak dan juga cara menghindari akhlak tercela tersebut. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagi satu kelas menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan berdiskusi dan mencari tahu tentang apa itu riya dan nifak. Jadi yang kalian cari adalah pengertian atau contoh dan juga cara menghindari dan dampak negatifnya ya. Nah, dari materi tersebut kalian bisa mencari sumber informasinya dari buku paket yang kalian bawa dan juga buku-buku lainnya yang ada di perpustakaan. Kalian juga bisa mencari di web resmi informasi internet yang disediakan di komputer perpustakaan sekolah ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Untuk mencari sumbernya ya, silakan. Ada yang di perpus, ada yang di kelas juga boleh. Silakan mencari dan berdiskusi setiap kelompoknya masing-masing. Nah, sudah selesai semua? Alhamdulillah. Setelah kalian mencari informasi tersebut ya, silakan kalian mempresentasikan apa yang kalian dapat dari sumber-sumber yang kalian dapatkan di buku, di internet, yang di kelas maupun di perpustakaan. Nah, presentasi tersebut Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Ya, masing-masing kelompok 10 menit untuk mempresentasikan apa yang didapat. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan ya. Silakan presentasinya dimulai. Ya, dari presentasi teman-teman kita ini bisa kita simpulkan ya, kita sudah mengetahui dari kalian mencari informasi tersebut, apa sih itu riya dan nifak? Ya, seperti dijelaskan oleh kelompok-kelompok tadi, riya adalah suatu hal atau tindakan dengan bertujuan untuk memamerkan agar kita itu dipuji dan dibanggakan oleh orang lain. Gak baik bukan? Gak baik. Nah, riya ini tuh termasuk akhlak tercela gak sih? Tercela kan? Karena apa? Justru kita jika melakukan sesuatu harusnya kita itu
dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ya dengan niat untuk memamerkan kita tuh baik loh, gak boleh gitu. Istilahnya seperti memvalidasi diri ya. Nah, riya juga ini mempunyai dalil dalam Quran surat Al-Ma'un ya, yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Nah, yang artinya apa? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat dan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya. Nah, dalam dalil tersebut disebutkan bahwa riya juga hal tercela dan Allah tidak suka akan hal itu. Nah, riya itu dibagi menjadi berapa sih? Jadi 2 kan? Nah, apa yang pertama? Ya, benar, riya jali. Yang kedua, riya hafi. Riya jali adalah betul. Riya jali adalah suatu tindakan yang memamerkan agar kita dipuji dan disenangi orang lain. Namun tindakan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Contohnya seperti aku mau sedekah biar aku dikira kaya, aku tuh baik, suka sedekah, itu contohnya. Nah, yang kedua yakni riya hafi. Riya hafi adalah sama seperti tadi, cuma bedanya itu riya hafi tidak dilakukan secara terang-terangan. Nah, terkadang kita tidak sadar riya hafi itu kita lakukan seperti halnya kita memang sedekah, sholat diam-diam, tapi dalam hati kita itu muncul rasa ingin pamer, seperti aku diam-diam aja kok ibadahnya, tapi dalam kediaman tersebut itu terdapat hal untuk dipamerkan. Jadi seperti tidak ikhlas gitu ya. Nah, selanjutnya yakni akibat atau dampak negatif yang kita dapatkan dari perbuatan tersebut. Nah, dari perbuatan riya tersebut kita akan mendapatkan dampak negatif, tidak hanya kita, orang lain juga, ya kan? Nah, seperti dari kelompok yang sudah presentasi tadi, dampak negatif yang kita dapat dari perbuatan riya adalah kita tidak bisa memandang sesuatu dengan cara ikhlas. Karena apa? Niat kita itu otomatis seperti ingin dipuji oleh orang lain. Seharusnya kan tidak begitu. Lalu tidak bisa mengendalikan diri. Jadi diri itu selalu ingin riya terus. Dan hal tersebut dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita mau dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya? Tidak kan? Nah, maka dari itu ada cara atau perilaku yang bisa kita terapkan untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang pertama, yakni melatih diri untuk senantiasa ikhlas dalam mengerjakan apapun ya. Kita tidak boleh berniat untuk dipamer, untuk dipuji dan dikagumi oleh orang lain berdasarkan ibadah kita. Lalu selanjutnya yakni berusaha menyembunyikan. Ibadah itu kita lakukan dengan khusyuk ya, tidak boleh dipamerkan. Jadi kita diam-diam saja. Namun dalam hati kita tidak boleh terbesit. Kita itu yang paling terbaik. Nah, yang kedua dari kelompok tadi yang presentasi, tema kita yang kedua yakni nifaq. Nifaq itu apa sih? Siapa yang tahu? Angkat tangan ya. Ya kamu, Zana. Oh, ya betul. Nifaq itu dari bahasa nafiko ya. Nafiko itu bisa diartikan bermuka dua. Tahu kan ya bermuka dua, teman-teman? Nah, secara istilah, nifaq adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tindakan dan perbuatan atau ucapan. Maksudnya apa, Bu? Nah, seperti ini. Kita semua kan berteman ya.
berteman itu harus saling saling menyayangi. Tapi ada loh teman kita yang bilang, aku suka kok sama dia, berteman sama dia, tapi di dalam hatinya dia bilang tidak suka. Itu salah satu perbuatan munafik. Nah, orang yang melakukan hal munafik tersebut dikatakan dengan munafik. Lalu, munafik itu ada berapa sih? Perbuatan nifak itu ada berapa macam? Seperti halnya ria ada 2. Kalau nifak ada? Ya, betul, ada 2. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nah, siapa yang tahu nifak i'tiqadi dari presentasi tadi? Nah, ya. Nifak i'tiqadi adalah perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah. Tapi setiap dia melakukan hal tersebut, tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada. Jadi hanya perbuatannya saja seolah-olah dia itu beriman, tapi di hatinya tidak ada iman. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, si A sholat, tapi dia tidak ada iman, cuma hanya mengerjakan saja. Itu termasuk hal munafik. Lalu yang kedua, nifaq amali. Ya, ini kemunafikan yang berupa pengingkaran dan kebenaran dalam bentuk perbuatan. Contohnya apa aja sih, Bu? Sebenarnya banyak, cuman Ibu kasih contoh 2 saja ya. Yakni yang pertama, seringkali dalam pembicaraannya menyindir atau menyakiti hati. Nah, teman-teman, saat kita berteman atau berkumpul, kita tidak boleh ya seperti menyindir atau menyakiti hati orang lain. Menyindir itu seperti apa? Seperti kayak, kemarin loh ada yang seperti ini, bla 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 lah. Seperti itu tuh sebenarnya itu kemunafikan ya, cuman tidak terlalu jelas. Sebenarnya itu tidak boleh. Lalu yang kedua ya ini apa yang dibicarakan dan dilakukan itu berbeda. Seperti waktunya piket. Hari ini kamu piket. Iya, aku sudah menyapu, padahal belum. Nah, itu suatu hal yang tercela dan termasuk hal munafik. Ya, betul. Seperti tadi, munafik juga memiliki dampak negatif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Apa sih dampak negatif bagi diri sendiri? Dampaknya ya ini, kita tuh tidak dipercaya dengan orang lain. Karena kita sering munafik. Munafik itu hampir sama dengan berbohong ya. Jika kita sering berbohong, kita sering munafik, orang lain nggak akan percaya kepada kita. Seperti itu, jar jedi, upin ipin itu juga tidak boleh ditiru, ambil saja yang baik. Lalu yang bagi orang lain apa, Bung? Nah, kita bisa menyakiti hati orang lain kan dengan perkataan kita yang tidak sesuai dengan perbuatan kita. Nah, hal itu juga tidak disukai oleh Allah karena kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Lalu upaya apa sih yang kita lakukan agar kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut? Nah, kita harus menyadari bahwa perbuatan nifak itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi kita harus mempelajari, kita menyadari, oh bahwa nifak itu perbuatan yang tercela. Kalau aku melakukan ini, aku gak bakal punya teman, gak bakal disukai sama teman. Gitu ya anak-anak, gak boleh ya. Nah, dari sini semua paham apa yang dipelajari hari ini? Alhamdulillah paham semua ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja ya. Kita lanjut besok lagi. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.